كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقولنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kullu ma'rufin sadaqatun. Jadi yang umurnya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa juga diberikan keberkahan. Kita punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dijadikan anak-anak kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya adalah min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sudah masuk bulan Safar. Si awal-awal Safar ya, bulan peningkatan kebaikan. Senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan. Di bulan Safar ini ditingkatkan kebaikan kita. Apapun bentuk kebaikan, insya Allah nilainya adalah sedekah. Oleh karena itu jaga iman yang telah ditetapkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat dijaga sebaik-baiknya untuk senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membimbing umat manusia bilan zulumati ilan nur. Kita selaku umatnya wajib mencontoh perkataan dan perbuatannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apabila itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dia melahirkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih di babul birri wasilah, babnya babul birri wasilah. Di kitab lanjutannya bab kebaikan dan silaturahim. Sambil dicari ya, babul birri wasilah. Saya bacakan hadisnya an Abdullah bin Umar Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar bin Ammar ibnu Ammar ibnu al-Ash radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya insyaallah sahih karena riwayatnya muttafaqun alaihi. Syatmur rajul, yang saya pernah hadisnya sampaikan, minal kabair syatmur rajul walidayhi, termasuk dosa besar. Ya, apa? Nih jangan disepelein ya kalimatnya. Memaki-maki orang tua, ya, memaki-maki orang tua masuk kategori membantah perintahnya yang baik-baik, maka masuk kategori dosa besar. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, tapi jangan main grab, jangan buka grab. Memaki. Iklan, Ya, tidak memaki. iklan. Bagaimana kalau kita memaki orang? Memaki orang tua dosa besar. Bagaimana memaki orang lain? Sama, dosa juga. Itu cuma baru bentuk qaul. Seperti itu aja sudah masuk kategori minal kabair. Kabair itu kabir, berarti zanbun kabir, berarti masuk kategori dosa besar.
hati-hati, makanya lisannya jangan gampang emosian, luar biasa. Jangan gampang ya bahasanya ngomongnya yang enggak terjaga lisannya. Seperti itu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan lisan seseorang itu, ya, keselamatan seseorang itu di dalam menjaga lisannya. Jangan gampang ngomel-ngomel, jangan gampang mudah-mudah emosi. Itu dari lisan. Selanjutnya saya agak cepat, ya, waktunya agak sedikit pendek. Selanjutnya dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini terkadang banyak manusia yang tidak memperhatikan hadis ini, karena riwayatnya juga muttafaqun alaih. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim atau muslimah ayyahjuru akhahu fawqa salasin. Apa kalimatnya? Memutuskan persahabatan, memutuskan tali silaturahim selama lebih dari 3 hari. Nanya kagak, negor kagak, minta maaf enggak, padahal punya salah. Sekalipun orang yang dipersalahkan, artinya dia posisi yang benar. Ada orang yang minta maaf tapi tidak dihiraukan, tidak dimaafkan, masuk kategori hadis ini. Nah, ini kayak gini dosa, masuk kategori sudah memutuskan tali silaturahim. Dosanya kecil apa besar? Besar ternyata. Tuh, ukuran kita kepada manusia 3 hari aja, gara-gara seseorang punya salah, kita negur aja enggak, ya cuek aja dan sebagainya. Saya katakan nanya aja enggak, ditanya juga melengos baik, bahasanya begitu, ya. Saya katakan itu sudah masuk kategori dosa besar. Kecuali kita nanya dia enggak jawab, itu urusan dia kepada Allah. Paham ya? Tuh, ini kan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya? Iya. Soalnya kita makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pak Ibu, di samping kirinya ada tetangganya nggak? Ada. Di samping kanannya? Ada. Di depannya? Ada. Di belakangnya? Ada. Yang nggak ada di atas sama di bawah ya? Iya. Kalau rumahnya tingkat ada. Ya kalau rumahnya tingkat ada ya, yang tinggal di losmen. Yang kosan. Baru kami tetangga. Kos-kosan. Ya. Seperti itu. Ya. Minimal maksudnya kita dikelilingi sama orang, ya kan? Dikelilingi sama orang nggak? Iya. Iya. Ya. Setan. Baik. Jadi nggak boleh tuh diamin saudara kita semuslim lebih dari 3 hari. Makanya orang-orang yang gampang dapat pahala itu ketemu salam nanya, ketemu salam nanya, itu begitu pahalanya, jangan bilang kecil. Ya, Kepo. luar biasa. Nanya mulu. Kepo. Enggak, nah. Siap. Kullu ma'rufin shadaqatun, hadis dari riwayat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Nah, dari tadi kan bicara ya hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia harus baik, karena hakikatnya mempunyai akhlak yang mulia itu hukumnya wajib. Kalau orang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, benar-benar saleh dan soleha, saya katakan yang mukminin, otomatis perilakunya, akhlaknya harusnya mulia. Apa bahasa Arab akhlak mulia? Akhlak yang mulia apa bahasa Arab? Karimah. Apa? Akhlakul karimah. Ada lagi nama lainnya? Nama lain akhlak mulia apa? Ada yang namanya karim? Enggak ada. Ada yang namanya karimah? Anak saya namanya karimah. Ya, seperti itu. Ada?
Ya, tapi ada orang namanya Karim ya. Ya, laki-laki, karimah perempuan, seperti itu artinya supaya mulia. Akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Kalau akhlak mulia namanya akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Kalau akhlak yang buruk namanya akhlakul majmumah. Ya, seperti itu. Jadi, jangan sampai kita berperilaku punya akhlak yang buruk, yang jelek, termasuk buruk sangka, saya katakan nggak boleh. Nah, bicara kullu ma'rufin shadaqatun, ini kaitannya banyak di dalam ayat Al-Quran. Nah, kita kaitin sekarang ke ayat-ayat Al-Quran. Ada di surat 28 Al-Qasas ayat 77. Di situ ada perintah Allah, ya. Ini memang begini mic-nya ya? Ya, kadang naik, kadang turun, emang begini. Itu baru kan? Oh, itu baru. Siap. Kalau di situ ada perintah, kita sebagai orang muslim wajib jalanin, wajib ngelakuin, wajib apa lagi? Wajib jalanin, wajib ngelakuin, kayak gitu. Wajib melakukan, seperti itu aja. Makanya perintah jadi orang baik itu hukumnya wajib. Fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Saya katakan. Makanya kalau orang nanti di surga dari pintu 1 sampai pintu ke-8 itu isinya adalah orang-orang yang baik. Ada orang rajin sholatnya, ada orang yang gemar menginfakkan hartanya, gemar bersedekah, gemar memberikan zakat kepada fakir miskin, ya. Seperti itu. Terus yatim piatu, ya. Terus juga ada uang dia mau umroh, bagus. Ada uang dia mau haji, bagus. Tapi salah dengan maka orang tersebut belum dikatakan baik. Paham ya? Begitu pula sebaliknya. Ya, sama orang baik banget seperti itu. Siapa aja dia bantu, tapi sholat jarang. Ya, seperti itu. Puasa juga kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia enggak. Kayak gitu. Terus dia punya dosa, terus-terusan dilakukan. Tapi yang manusia baik, kayak gitu. Tapi hubungan kepada Allahnya enggak baik. Orang itu juga masuk kategori orang yang tidak baik. Jadi kalau dikatakan baik, ukurannya hablum minallah wa hablum minan nas, dua-duanya terjaga. Sebelum ayat itu kita bahas surat 28 ayat 77, saya buka lagi surat ya ayat 112. Duribat alaihimud dillah ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Tuh, ada kalimat hablum minallah, ada kalimat hablum minan nas. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Hina, kalimatnya langsung dihinakan oleh Allah. Kecuali mereka yang menjaga hubungan baiknya kepada Allah, yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, tunduk, patuh, taat dan berserah diri. Wahabli minan nas, dan menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Seperti itu. Makanya nggak boleh kita zalim, nggak boleh kita nipu orang, nggak boleh kita fitnah orang. Ibu disampaikan lagi berkali-kali, mungkin bukan hanya saya yang menyampaikan. Salah satu dosa yang terus mengalir, yang meskipun dia lagi sholat, simpel nih Bu ya, simpel ya saya katakan, meskipun dia sedang ibadah, lagi baca Quran, lagi zikir, tapi dosanya tetap mengalir. Apa itu? Dosa ngomongin aib orang. Hati-hati, hati-hati. Kalau udah telanjur minta maaf segera, mumpung masih itu. Ini akhlak saya katakan. Ya. Jangan sampai pahala kita banyak, udah seabrek-abrek, udah karung-karungan bahasanya, banyak banget tuh pahala, karena mungkin kita sering ngaji dan sebagainya. Tapi ada satu hubungan kita kepada manusia
tidak terjaga, rusak hubungan kita. Satu aja saya ngomong sama satu orang, apalagi sampai banyak orang. Oh, luar biasa. Itu bisa mempengaruhi nilai ibadahnya. Ya, makanya hati-hati. Oh, itu salah satunya yang suka ngomongin aib orang, yang suka ngomongin ya kejelekan orang, ya tentang aib. Baik, lanjut ya. Kembali ke surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah olehmu negeri akhirat. Kenapa Allah memerintahkan kita mencari kebahagiaan negeri akhirat? Kita sekaya apapun, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, ujung-ujungnya pasti mati. Kalau udah mati pasti sampai ke akhirat nggak? Sampai. Kita sekarang di dunia kumpul nih bareng-bareng begini, tiap minggu ngaji, tiap minggu ngaji, tiap minggu. Coba aja. Mohon maaf ini mah, ya nanti satu ya pasti ada yang meninggal. Begitu ya? Udah ada yang meninggal di sini? Banyak tuh. Saya nggak nanya. Ada apa enggak? Ternyata jawabannya gampang gendut, gampang benci, ya seperti itu. Nah, hati-hati. Makanya banyak-banyak istighfar. Kalimatnya filul amr bukan fi'il nasrah, ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat. Karena kitanya pengennya bahagia. Ukuran bahagia di negeri akhirat apa? Masuk surga. Mudah-mudahan semuanya ahli surga. Amin. Ya. Itu begitu tuh pada prinsipnya. Kalau kita mau menjadi ahli surga, maka kepada Allah yang hari ini ditetapkan berupa perintah, jalankan baik mungkin. Tapi setelah dijalankan harus tahu ilmunya. Habis sholat yang benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Habis puasa, selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, harusnya masih menjaga dirinya la'allakum tattaqun. Jangan sampai tuh kadar takwanya turun, bahkan habis. Nah, luar biasa. Begitu pula zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat yang dikeluarkan jangan sampai tidak bernilai. Kenapa? Karena di surat Al-Baqarah 262-nya ya, mereka membatalkan zakat infak sedekahnya dengan menyebut-nyebutnya dan ya menghina kepada orang yang diberi. Nggak boleh seperti itu tertolak. Hati-hati ya. Makanya orang yang zakat infak sedekah di surat 9 ayat 103 itu dikatakan itu secara tidak langsung Allah gampangin untuk seseorang membersihkan dosanya, wasilahnya melalui membelanjakan harta. Ya, begitu pula haji dan umroh. Saya katakan di surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kalau orang yang hajinya benar pasti jadi orang yang benar-benar bertakwa, dan haji yang bertakwa itu adalah haji yang mabrur. Orang haji mabrur itu jaminannya surga. Makanya yang udah haji, ibu-ibu hajah, dijaga hajahnya. Ya, pergi hajinya dijaga. Karena nggak lama kan, paling 40 hari. Ya, paling banter 50 hari. Jarang-jarang juga orang 50 hari pergi. Ya, 5 menit 10 menit dia selesai kan ya? Iya. Ngejaganya itu yang lama, menjaganya. Tadi kita sholat zuhur, antara zuhur ke asar dijaga. Kan berapa jam? Kurang lebih 3 jam misalkan. Oh, dijaga luar biasa. Akhlak kita, pergaulan kita seperti itu. Ya. Selanjutnya, wala tangsa nasibaka minad dunya. Ukuran ke akhirat, Allah Maha segala-galanya, ya. Ya, Allah yang bisa nolong kita, Allah yang bisa menghendaki kita kepada kebaikan-kebaikan. Tuh, itu hanya Allah. Oleh karena itu, jangan lupakan bagianmu di dunia. Kalau udah dapat bagian dari Allah berupa karunia yang besar di dunia ini, maka jangan lupa. Nih,
konteks ilmunya, konteks rumusnya. Dunia itu silakan cari sebanyak-banyaknya karunia Allah. Mau jadi orang sekaya-kayanya boleh. Bahkan dianjurkan orang Islam untuk jadi orang yang kaya raya. Tapi cukup dunia itu cuma digenggam di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Kalau sudah digenggam di tangan begini, sedikit demi sedikit lepaskan, tuh serahkan sama Allah. Nah, yang kayak gitu nanti penyerahan kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada siapa? Kepada kita sendiri, bukan kepada siapa-siapa. Yang kayak gini nggak semudah seperti membalikan tangan, nggak semudah kayak kita mengucapkan. Tuh, makanya harus ikhlas, dilepas seperti itu. Nah, jangan bilang nggak ada nilainya, jangan bilang nggak ada faedahnya, jangan bilang nggak ada keutamaannya. Tenang aja, karena kita pasti sampai ke akhirat nanti. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa gambarannya? Karena saya belum pernah main-main ke akhirat. Gitu ya. Ya, awalkan sana nasibu keminadinya. Lihat ayat selanjutnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Begitu ya ayatnya. Berbuat baiklah, berarti perintah bukan? Perintah. Berbuat baiklah kepada siapa? Kepada orang lain. Ya, kepada kita sesama manusia yang harus berbuat baik. Saya udah sampaikan sering mungkin rumusnya. Kalau ada orang baik sama kita, tetangga kita baik, saudara kita baik, teman kita baik, family kita baik, kita balas dengan kebaikan. Kitanya nih balas juga kebaikan sama dia. Itu mah pahalanya standar. Itu mah pahalanya biasa-biasa aja. Nah, yang luar biasa kalau ada orang nggak baik sama kita, tapi kita balasnya dengan yang lebih baik. Itu yang luar biasa. Ya, biasanya ada yang ngomong, tapi susah Ustaz. Tapi berat Ustaz. Begitu. Kenapa ngomong begitu? Karena pada hakikatnya ada orang yang ngomong seperti itu nggak yakin sama Allah. Kalau orang nggak yakin sama Allah, berarti di dalam hatinya belum totalitas keikhlasan ada di dalam diri. Iya, kita mah hari ini suruh berbuat baik aja. Pokoknya seluruh apapun perbuatan baik, Allah pasti maha ngasih. Saya katakan begitu. Makanya kalau secara teori rumusnya, itu ya, nasihatin juga boleh kayak gitu. Artinya kalau ada misalkan di antara orang yang ada di muka bumi ini, ya istri-istri, suaminya ada yang kurang benar, serahkan kepada Allah, karena hakikatnya dia nanti siap bertanggung jawab kalau ada yang kurang-kurang benar. Makanya jangan banyak-banyak suuzon sama suami, jangan buruk sangka, seperti itu aja. Ya, makanya kalau udah yang kayak gitu, banyak-banyakin komunikasi setiap harinya. Iya. Pokoknya satu hari itu nggak boleh nggak bersentuhan, harus boleh nggak bersentuhan kalau lagi sedang head? Boleh. Yang penting nggak boleh antara pusar dengan sampai kemaluan, itu nggak boleh. Ya, kalau yang lain nggak boleh, silakan. Kayak gitu aja. Tuh, makanya jangan bilang gak ada pahalanya, gede itu pahalanya. Pokoknya sehari itu jangan sampai nggak bersentuhan. Masa tangan aja nggak bersentuhan. Tuh. Ya. Oh iya. Iya, anak udah nggak ada berpergian. Semangat ya kan? Dan berbuat baik. Tuh, tadi pesannya cari akhirat. Jangan lupakan dunia. Kalau udah diberikan dunia yang baik, yang banyak, berikan juga di jalan Allah. Berbuat baiklah ya kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Lihat langsung kalimatnya, sekarang kalimatnya larangan. Dibalik, kalau tadi kalimatnya wa ahsin itu perintah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, selanjutnya kalimatnya larangan. Apa kalimat larangannya? Wala tabghil fasada fil ardh. Iya. Kerusakan itu bukan orang bakar hutan, orang zolim kemana-mana. Nggak usah jauh-jauh ke diri kita sendiri.
Kalau engkau sudah dapatkan faedah, keutamaan, hasil nilai dari ibadahmu berupa nilai amal ibadah, amal soleh yang nanti menemani kita di kubur, yang menemani kita nanti di akhirat, ketika yaumul mizan, ketika di hari pertimbangan, jangan kau gugurkan dengan perbuatan jahatmu. Ya, jadi kalau ada orang zalim sama kita, orang itu minta maaf, kita enggak maafin, itu kita jahat. Tuh, kalimat jahat. Ya, ada orang ya kita sakitin, saya katakan seperti itu, terus kita enggak minta maaf, itu kita jahat. Paham gak nih? Iya, bahasa jauh-jauh. Tuh, sebenarnya saklek banget. Ya, makanya jangan kau hancurkan amal ibadahmu yang sementara, yang sebentar doang hidup di muka bumi ini. Apalagi ngajakin orang berbuat jahat. Oh, nggak boleh. Yang menjadi pelopor seperti itu, berbuat kerusakan. Nah, ukurannya yang kayak gini, ya cukup nggak waktunya? Ya, nanti jaminannya surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengamalkan isi daripada surat As-Saff. Ya, kedepannya nanti 2 minggu ke depan, nanti minggu keempat saya lagi, insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat semua, Pak. Itu ciri orang yang ahli surga ternyata ada di surat As-Saff. As-Saff itu surat 61, ada 14 ayat. Kita harus kaji ayatnya satu persatu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu ya ayatnya? Iya. Jadi di ayat 4 itu seperti bangunan yang kokoh, orang imannya akan selalu tegak, nggak akan berkurang kadar imannya. Kalau di ayat kedua dan ayat ketiga ini benar-benar dipahami. Ini masalahnya orang banyak ibadah tapi mulutnya banyak nyakitin orang. Orang ibadah tapi tangannya masih berbuat zalim. Banyak orang ibadah, rajin ibadah, tapi kakinya melangkahkan ke tempat yang Allah tidak ridho. Namanya kabur maqtan. Ngomong bisa, tapi ngelaksanain nggak bisa. Hadir doang di majelis ilmu sering-sering, tapi ngamalinnya enggak. Oh, makanya menjadi ahli surga itu nggak segampang apa yang kita ya katakan, tapi harus dilandasi hati yang ikhlas. Oleh karena itu di ayat pertama Sabbaha bicara kekuasaan Allah, Maha tahu, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengawasi apa yang kita kerjakan. Jadi semua yang ada di sini, di ruang ini, di majelis ilmu ini, kalau di antara kita ada orang yang soleh, yang solehah, Allah pasti tahu. Tuh orang soleh misalkan, tuh orang yang solehah, Allah tahu. Ya, seperti itu. Tinggal sadar diri aja. Nah, di antara kita, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada. Ya, kalau di ruangan ini misalkan ada yang jauh daripada kesolehan, ya Allah juga tahu. Seperti itu. Jadi Allah tahu kadar masing-masing kesolehan kita, Allah tahu. Nah, tugas kita hari ini mumpung masih dikasih waktu, terus memperbaiki diri seperti itu. Dengan salah satunya kemanapun dimanapun berbanyak istighfar. Dan mungkin pengusaha ya berusaha ya sambil istighfar bisa, sambil masak sambil istighfar bisa, sambil nyuci sambil istighfar bisa, sambil jemur pakaian sambil istighfar bisa. Nah ya, dalam keadaan apapun istighfar makanya harus terjaga. Minimal kalau lisan kita dibasahi terus istighfar, kita nggak mudah-mudah.
Ya Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat dan senantiasa dibersihkan dari segala bentuk kemaksiatan, kezaliman. Bisa katakan Allah senantiasa membimbing kita supaya istiqomah di jalannya, dan Allah senantiasa juga memberikan kepada kita rahmat dan ridhonya, dan kita semuanya adalah min ahlil jannah. Amin. Al-hadiniya wa quluni sallallahu alaihi wasallam Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan 'ala syakir. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana min hadhihi dunya ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tugas pribadi, dan apabila ada kebenaran mutlak dari Allah kita wajib imani dan wajib amalkan. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.